Majelis Sinode GKE, serta Bapak Ibu peserta persidangan yang saya hormati. Atas nama MPH PGI, saya menyampaikan selamat atas berlangsungnya Sidang Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis GKE. Kita patut bersyukur kita masih bisa menyelenggarakan persidangan ketika akhir-akhir ini penyebaran virus COVID-19 makin mengkhawatirkan, ditambah lagi dengan varian virus yang lebih mematikan. Sebagai gereja, kita terpanggil untuk berada pada garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran virus ini, antara lain dengan mematuhi protokol kesehatan, senantiasa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, serta menjauhi kerumunan. Bagi orang beriman, mengikuti protokol ini bukan semata untuk melindungi diri dari COVID, bukan. Hal ini merupakan upaya menghadirkan kabar baik, yakni memperjuangkan kehidupan yang bermartabat. Olehnya, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak bukanlah wujud ketakutan atau egoisme, apalagi kurang iman, melainkan wujud dan bukti dari kebaikan, pengharapan, dan kecintaan pada kemanusiaan. Dan dalam masa sulit seperti ini, gereja harus tampil sebagai penyembuh dan penawar kehidupan yang peduli pada sekitar. Tema persidangan kita ini, Aku adalah Alfa dan Omega, sangat tepat saat ini. Sebagai sebuah pengakuan bahwa di tengah kesulitan yang bagaimanapun, sebagaimana terpaan pandemi ini, ada janji, bahkan kepastian, Allah tetap hadir dari awal hingga akhir. Dia tetap berdaulat dalam kehidupan kita. Allah lah yang menguasai dan mengarahkan sejarah kita hingga pada kesudahannya. Itu berarti Dia pula lah yang memberi nilai dalam perjalanan hidup kita. Saya memahami pemilihan tema ini sejalan dengan tema PGI 2019-2024 adalah sebuah komitmen kolektif seluruh umat GKE untuk ikut menggemakan kedaulatan Allah dalam hidup keseharian kita di tengah-tengah pergumulan masyarakat dan bangsa kita. Sebagai demikian, saya berharap sidang umum ke-24 ini memberi kita semua perspektif baru dalam upaya memperlengkapi warga gereja untuk mau dan mampu memberlakukan yang diberlakukan Allah untuk Tuhan tempatkan di bumi Indonesia. Secara khusus, saya memohon perhatian Bapak Ibu atas arahkan bersama gereja-gereja di Indonesia dalam gerakan oikumene. Perjalanan bersama gereja kita telah semakin mempererat persaudaraan dan semakin mendekatkan kita satu sama lain sebagai bagian dari umat yang Tuhan tempatkan di bumi Indonesia. Tentu masih banyak juga masalah karena perbedaan-perbedaan, baik itu teologis maupun perilaku keorganisasian. Namun dalam perjalanan selama ini menunjukkan ada itikat baik bersama untuk tetap berjalan beriringan, saling belajar satu sama lain. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Majelis Sinode GKI yang selama ini telah memberikan diri hadir dalam gerakan oikumene, baik di tingkat nasional maupun di tingkat wilayah maupun di tingkat lokal. Izinkan juga melalui persidangan ini saya menyampaikan pergumulan bersama gereja-gereja di Indonesia sebagaimana terekam melalui sidang raya ke-17 PGI November 2019 di Waingapu yang mencatat 3 krisis dan 1 tantangan budaya yang kita hadapi sebagai gereja di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia. Ketiga krisis itu adalah krisis kebangsaan, krisis ekologis, dan krisis kesan gereja. Sementara keprihatinan yang kita hadapi kini adalah tantangan akibat transformasi budaya digital. Dalam terang inilah gereja-gereja di Indonesia menaruh harapan besar bagi keutuhan bersama gereja-gereja kita agar mampu mengemban tugas yang dari waktu ke waktu makin berat kita hadapi. Kebersamaan kita sebagai umat Kristiani rasanya semakin dibutuhkan pada masa-masa mendatang di tengah makin besarnya tantangan yang kita hadapi bersama. Namun yang terutama dari semua ini adalah sebagai wujud kesetiaan kita atas harapan dan doa Yesus di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu, ut omnes unum sum. Biarlah arahkan kebersamaan gereja-gereja kita di Indonesia menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa kita. Dalam semangat seperti itu jugalah saya berharap Sinode Umum ke-24 ini sedia dan berani mengambil keputusan semata-mata atas jalan dan kebaikan yang Tuhan tawarkan
dan mampu merumuskan arahan strategis yang pada gilirannya memampukan kita bersama seluruh warga bangsa turut serta membangun dan memperkuat NKRI dalam segala bidang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 seturut subtema persidangan kita ini. Saudara-saudara, Adil Catalino, Basuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata.